aktivitas atau kita bisa melakukan amalan-amalan ketaatan yang mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan itu bisa menjadi pemberat amalan saleh kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabatnya dan tentunya para pengikutnya yang senantiasa berpegang kepada sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Naam, barakallahu fiikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jazakallahu khair. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada pembahasan bab yang baru, yaitu bab bayani kasrati turuqul khair. Itu bab terkait dengan penjelasan bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Ya, bahwasanya kebaikan itu bukan hanya satu dan banyak macamnya atau banyak jenisnya. Sehingga seorang hamba ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak merasa bosan dengan ibadah atau kebaikan yang dia lakukan. Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala membawakan bab ini yang sebelumnya, bab-bab sebelumnya itu terkait dengan mujahadah, yaitu terkait dengan berjuang, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kemudian bab selanjutnya al-hathu 'ala al-izdiyad min awakhiril umur, yaitu bab terkait dengan anjuran menambah amalan-amalan kebaikan di akhir usia. Kemudian bab selanjutnya yang saat ini kita akan bahas yaitu bab bayani kasrati turuqul khair. Itu bab terkait dengan penjelasan ya bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Apa-apa saja kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan, ya, maka jenisnya itu sangat banyak. Ya, di sini disebutkan bahwasannya al-khairu lahu turuqu katsirah. Itu kebaikan itu jalannya sangat banyak. Wa hadza min fadlillahi ta'ala 'ala 'ibadihi. Dan ini merupakan karunia atau keutamaan dari Allah atas hamba-hambanya. Ya, min ajli an tatanawwa'a lahumul fadail wal ujuru was thawabul katsir. Dan ini merupakan seorang hamba bisa meraih banyak pahala, ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah, ya tentunya kita seorang hamba, ya, ketika melakukan sebuah amalan kebaikan, tentunya itu jenisnya berbeda-beda. Maksudnya gimana? Ada seseorang yang mungkin dia dibukakan pintu oleh Allah untuk dia melakukan kebaikan menuntut ilmu. Ada orang yang dibukakan oleh Allah untuk dia berdakwah. Ada orang yang mungkin dibukakan pintu untuk dia mudah terenyuh, mudah peduli terhadap saudaranya. Oleh karenanya ketika di sini disebutkan ketika Imam Malik itu dikritik jemaah oleh seseorang yang mengkritik beliau karena mungkin Imam Malik sibuk dalam berdakwah. Beliau mungkin tidak berjihad, makanya beliau dikritik.
Ya, Imam Malik itu sibuk dengan dakwahnya aja. Maka beliau mengatakan apa di sini disebutkan innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah itu membagi amalan sebagaimana dia membagi rizki. Jadi ada orang-orang yang mungkin dia dibukakan pintu amalan yang satu, kemudian tidak dibukakan pintu amalan yang lain. Ada orang yang mungkin ya dia fokusnya atau dibukakan oleh Allah pintu untuk berdakwah, maka dia fokus terhadap dakwah. Ya, oleh karena di sini disebutkan kata Imam Malik, farubba rajulin ya futiha lahu fis salah wa lam yuftahu lahu fis shaum. Ya, jadi ada orang yang dimudahkan baginya salat tetapi dia tidak dibukakan atau tidak dimudahkan untuk dia berpuasa. Mungkin ada orang yang rajin salat sunahnya, rajin salat malamnya, rajin salat duhanya, kemudian sunnah-sunnah yang lainnya, tapi dia tidak dibukakan, tidak dimudahkan oleh Allah dalam melakukan puasa-puasa sunnah. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi apa? Wa akhara futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftahu lahu fis shaum. Ya. Dan ada orang yang dimudahkan baginya untuk dia bersedekah. Ya, tetapi tidak dimudahkan, tidak dibukakan baginya untuk puasa. Sebaliknya. Oleh karenanya ya, jika seseorang mereka dibukakan ya pintu dari segala macam bentuk kebaikan, maka hendaknya dia memaksimalkan pintu-pintu kebaikan tersebut untuk dia terus beramal. Ya, ada orang-orang yang mungkin dia rajin Pak menuntut ilmu, tapi kalau dalam urusan misalnya sedekah dia nggak bisa. Kenapa? Mungkin karena terbatasnya harta dia. Ya, ada orang yang mungkin dia rajin sekali puasanya, ya, tapi dia mungkin tidak bisa berjihad. Ya, jadi ada masing-masing dibukakan, dan yang sempurna itu jika seseorang dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan, kemudian dia berusaha untuk memaksimalkan pintu-pintu tersebut untuk dia beramal di dalamnya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini sangat penting. Jadi Imam Nawawi seakan-akan ingin menjelaskan bahwasanya apa saja jenis-jenis kebaikan atau jalan-jalan kebaikan itu, ya, maka jenisnya sangat banyak. Bukan hanya terbatas pada perkara-perkara yang wajib saja. Ya. Bukan hanya terbatas dalam perkara-perkara yang fardu saja. Ya. Dan jalan-jalan kebaikan terkait dengan iman, terkait dengan ihsan, ya. Dan tentunya kebaikan tersebut yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa bermakna kebaikan jika itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jenis kebaikan yang merupakan bentuk ibadah ini merupakan yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu jenisnya, jemaah. Oleh karenanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau ketika mendefinisikan makna ibadah itu adalah al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbu yarda min al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Jadi yang namanya ibadah itu adalah seluruh yang mencangkup ya apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik dari perkataan, perbuatan yang batin maupun yang lahir. Ya, jadi ibadah itu mencakup segalanya. Ya, baik dari lisan yang kita ucapkan, yang terkeluar dari lisan kita, baik amalan yang kita lakukan, ya, yang tentunya itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak, yang zahir, yang batin, ya, maupun yang tidak nampak. Al-batinah wal zahirah, baik secara batin maupun yang lahir. Ini bentuk daripada ibadah. Dan Imam Nawawi ya sebelum menukilkan hadis-hadis yang terkait dengan pembahasan ini, seperti biasa beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala terkait yang menjadi pembahasan bab ini.
Beliau membawakan firman Allah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya, kebaikan apapun ya yang kalian lakukan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di sini khairin isim nakirah, ya. Jadi apa namanya, konteksnya konteks syarat. Nah, biasanya itu mengandung faidah keumuman. Ya, maksudnya kebaikan apapun itu, apapun jenisnya kebaikan tersebut. Jadi kebaikan apapun yang kalian lakukan, fa innallaha bihi alim. Maka ya, sesungguhnya Allah itu mengetahui. Ya, dan kebaikan banyak jenisnya jemaah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Ya, dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, ya'lamhu Allah, niscaya Allah mengetahuinya. Ya, dari jenis apapun kebaikan tersebut, ya, dari jenis apapun ibadah tersebut, kecil, besar, sedang, pasti ya Allah mengetahuinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tersembunyi di dalam dada maupun yang dinampakkan, semuanya Allah mengetahuinya, dan tentunya itu ada balasannya jemaah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, wa may faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan siapa yang melakukan kebaikan walaupun seringan atau seberat zarrah, kata para ulama disebutkan zarrah di sini. Ya, ada yang menyebutkan zarrah itu seperti atau seringan seberat semut, jemaah, semut kecil. Semut kecil kalau misalnya ditimbang di atas timbangan, kira-kira ada beratnya enggak terdeteksi beratnya. Ada yang mengatakan lagi adalah kepala semut. Ya, semut aja seluruh badannya itu enggak bisa terdeteksi ketika ditaruh di daun timbangan, apalagi kepalanya. Ada yang mengatakan lagi makna zarrah di situ adalah ketika kita menempukkan tangan kita ke tanah, kemudian ada yang bekas-bekas debu-debu yang menempel, itulah makna zarrah. Ya. Ada yang mengatakan ini zarrah itu adalah lubang yang tersorot oleh cahaya. Kemudian ada partikel-partikel yang kelihatan dari cahaya tersebut, itu yang disebut zarrah. Maknanya barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seringan-ringan atau seberat zarrah, ya, khairan yarah, maka dia akan melihat hasilnya. Dia akan melihat balasannya. Pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, man 'amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang beramal soleh, fali nafsi, maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi amalan yang kita lakukan sejatinya itu kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk, kita yang membutuhkan kepada Al-Khaliq. Ya, jadi amalan yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, itu semuanya kembali kepada kita. Kepada kita jemaah. Kemudian beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsirah, dan ayat-ayat yang menjelaskan terkait dengan bab ini itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ya, sangat banyak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Al-Imam Nawawi juga menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Al khairat ini jamak, jadi kebaikan apapun, ya, kebaikan apapun, maka hendaknya berlomba-lombalah kita di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji para nabi-nabinya. Wa qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu para nabi, kanu yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi sangat banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan
di dalam penjelasan syarah ini, wa hadha yadullu ala anna al-khairat laysat khairan wahidah. Ya, ini ini menunjukkan atau beliau mengatakan ini dalil bahwasannya kebaikan-kebaikan itu bukan hanya satu. Bal turuku katsira, akan tetapi sangat banyak. Jadi kebaikan yang bisa kita lakukan itu sangat banyak, beragam, bukan hanya satu, jemaah. Oleh karena tadi disebutkan, ya kan, kita sebutkan, kalau misalnya manusia, seorang hamba, dia beribadah, melakukan kebaikan, cuma satu saja amalan, maka dia pun akan merasa bosan, jemaah. Tapi Allah enggak pernah bosan. Ya, khudhu minal amal ma tutiqun. Lakukanlah amalan-amalan semampu kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian yang bosan. Ya. Makanya jalan-jalan kebaikan ini sangat banyak. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan wa ammal ahaditsu fakathiratun jiddan. Ya, adapun hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan pembahasan ini, yaitu pembahasan terkait dengan jalan-jalan kebaikan, itu sangat banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasiratin, dan tidak terhitung, ya, sangat banyak. Fa nadhkur tarafan minha, maka kami akan sebutkan sebagian hadis-hadisnya saja. Ya, beliau hanya menyebutkan sebagian hadis. Jadi hadis-hadis terkait yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan, ya, apa saja kebaikan itu, maka sangat banyak. Beliau hanya menyebutkan sebagian dari hadis-hadisnya saja. Al-awwalu, yang pertama kata beliau, hadis yang pertama dalam pembahasan ini, beliau mengatakan yang pertama, hadis an Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala. Itu hadis dari Abu Dzar. Ya, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, ya, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Di para sahabat kalau bertanya itu, pertanyaannya itu benar-benar yang prioritas. Dia bertanya, dan pertanyaan itu berbobot, dan ya, pertanyaan itu benar-benar yang benar-benar prioritas bagi kehidupan akhirat dan dunianya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal, ya, amal apa yang paling utama? Para ulama menyebutkan makna daripada al-amal, ya, afdal, yaitu aktsaruha thawaban, yang paling banyak pahalanya. Ya, yang paling banyak pahalanya. Qala, kemudian Nabi berkata, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wal jihadu fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Qultu, ya, aku berkata, kata Abu Dzar, ayu riqabi afdal, budak mana yang paling utama yang dimerdekakan? Ya, jadi budak mana yang paling utama untuk dibebaskan atau untuk dimerdekakan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, anfasuha inda ahliha, yaitu yang paling bernilai atau paling berharga, ya, bagi pemiliknya, bagi majikannya. Wa aktsaruha tsamanan, dan yang paling mahal kalau dijual. Jadi budak dulu itu diperjualbelikan, jemaah. Jadi dia bisa diperjualbelikan. Qultu, kemudian, ya, aku berkata, kata Abu Dzar, fa illam af'al, jika aku tidak mampu melakukannya, jika aku tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu melakukan amalan-amalan, qala, maka beliau berkata, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq, engkau membantu orang yang bekerja, atau engkau membantu orang yang tidak mahir, tidak profesional dalam bekerja. Ya, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ara'aita in da'aftu an ba'dil amal, wahai Rasulullah, apa pendapatmu, ya, jika aku
tidak mampu melakukan sebagian amalan-amalan. Maksudnya tidak mampu melakukan amalan-amalan. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, takufu syarraka 'anin nas. Jadi engkau tahan keburukanmu dari mengganggu manusia. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika, muttafaqun alaih. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana faidah dari hadis ini. Ya, dan ini merupakan bentuk daripada banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yang pertama, ketika Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Ayul a'mali afdal?" Amal apa yang paling utama? Beliau menyebutkan al-imanu billah. Ya, terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tingkatkan keyakinan kita dalam masalah takdir, sehingga kita semakin yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Tinggikan kecintaan kita kepada Allah sehingga muncul ya rasa mahabbah yang luar biasa dari diri kita. Ya, kita mempelajari terkait dengan surga dan kita berharap untuk masuk ke dalamnya. Ini merupakan bentuk keimanan dan kita meyakini bahwa surga itu ada. Kita mempelajari terkait dengan neraka agar kita semakin takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari sifat dan asma-asma'nya sehingga kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya Allah memiliki misalnya sifat Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan kita aplikasikan bahwasanya kita pun bisa menyayangi dan mengasihi ya sesama kaum muslimin. Ya. Ini terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini bahwasanya qada dan qadar Allah itu hak adanya. Tinggikan sehingga memunculkan keyakinan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan keimanan. Ya. Dan itu selalu merupakan apa? Kebaikan di dalamnya. Kemudian Nabi menyebutkan wal jihadu fi sabilillah, yaitu dan berjihad di jalannya. Karena jihad ini adalah amalan yang utama. Ya, amalan yang utama. Karena kalau orang berjihad sudah pasti, sudah barang tentu bisa mengorbankan jiwanya, ya, hartanya, dan tentunya dia pasti meninggalkan anak dan istrinya. Ini berat jemaah. Makanya ini termasuk di antara amalan utama. Sehingga orang yang mati syahid ya di medan jihad itu memiliki beberapa keutamaan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang tidak berjihad atau yang tidak mati di medan jihad. Di antaranya ketika disebutkan li syahid indallah sittu khisalin. Orang yang mati syahid itu memiliki 6 keutamaan. Di antaranya apa? Yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dammihi. Diampuni dosa-dosanya sejak tetesan darah yang mengalir. Jadi ketika dia terluka sampai meninggal diampuni itu ketika tetesan darah yang pertama. Wa yara maq'adahu minal jannah. Diperlihatkan tempat duduknya di surga. Ya, diperlihatkan jemaah. Sudah senang dia, sudah ditampakkan surga, tempat duduknya di surga. Kemudian apa? Wa yuzawwiju zaujatan minal huril 'ain. Dan dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Wa yushaffa fi 70 min aqarribihi. Dan dia dapat memberikan syafaat atas izin Allah tentunya kepada 70 karib kerabatnya. Dan itu tidak dimiliki ya, dan tidak bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mati syahid di medan jihad enggak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikafankan, langsung dikuburkan jemaah. Yang lain enggak bisa. Kita mati tetap harus dikafani, disolati, dimandikan. Tapi orang yang mati syahid langsung dikuburkan jemaah. Dan itu tidak bisa diraih kecuali orang-orang yang mati syahid. Makanya di sini Nabi mengatakan di antara amalan yang paling utama adalah jihad di jalannya, jihad di jalan Allah. Dan tentunya jemaah, berjihad juga ada fikihnya. Bukan sembarangan jihad-jihad saja. Ya angkat-angkat senjata. Bukan. Tapi harus ada
fikihnya juga. Ya, seperti itu jemaah. Sehingga ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan, ya Rasulullah, ada orang yuqatilu saja'atan, ada orang yang berperang karena supaya dibilang pemberani, ya, wa yuqatilu hamiyatan, dia berperang karena kesukuan, ya, wah suku saya paling hebat, wa yuqatilu liyura makanah, ada orang yang berperang dia karena ingin kedudukan, berperang biar dapat jabatan, biar dapat kedudukan. Yuqatilu liyudhkar, atau dia berperang untuk supaya dikenang, supaya disebut-sebut. Ya. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, ayu dzalika fi sabilillah, manakah di antara mereka yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, ya, siapa yang berperang yang tujuannya ingin menegakkan kalimat Allah, li'ila di kalimatillah, maka dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada orang-orang yang dia berperang berjihad ghadbanan, karena marah, ya kan? Karena supaya dibilang pemberani, karena membanggakan sukunya, karena supaya mendapatkan kedudukan. Nah, ini bukan jihad yang sebenarnya. Ya, maka jihad adalah amalan yang utama. Kemudian Abu Dzar mengatakan, ayu riqabi afdal, budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan, untuk dibebaskan? Beliau mengatakan anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan, yaitu yang paling berharga atau yang paling bernilai bagi pemiliknya dan yang paling mahal kalau dijual. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang memiliki budak, 10 budak, pasti ada di antara budak tersebut yang paling rajin, yang paling taat kepada Allah, yang paling nurut kalau disuruh sama tuannya, ya, dan pasti kalau dijual ini mahal. Nah, itu yang layak untuk dibebaskan, ya, karena membebaskan budak ini di antara amalan yang utama. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di antara kafarah sumpah, ya, kafarah sumpah, jika orang melanggar sumpah, di antaranya kafarahnya adalah membebaskan budak, jemaah. Sebagaimana juga suami istri dia berhubungan suami istri di bulan Ramadan, maka di antara kafarahnya membebaskan budak. Dan budak ini adalah, membebaskan budak ini merupakan amalan yang utama, jemaah. Ya, amalan yang utama. Jadi tapi pembantu bukan budak, ya. Jangan disamakan, jemaah. Ya, pembantu bukan budak, ya. Makanya di sini Nabi mengatakan ketika ditanya, yaitu budak yang paling utama untuk dimerdekakan adalah budak yang paling bernilai, paling berharga bagi pemiliknya. Sayang-sayangnya nih budak, majikan tuannya kepada budaknya. Rajin sekali. Dia senang dengan budaknya. Ya, lagi senang-senangnya itu yang pas untuk dimerdekakan. Ya, kemudian qultu, kata Abu Dzar, fa illam af'al, jika aku tidak mampu melakukannya, maka Nabi mengatakan tu'ina sani'an aw tasna'u li akhraq, itu engkau membantu orang yang bekerja. Ya, di sini disebutkan makna daripada as-sani', ya, bisad. Kadang-kadang disebutkan huruf sad, ya, waruya da'ian, dan diriwayatkan juga menggunakan kata da'ian. Maknanya di sini aidza daya'in min faqrin aw iyalin, maksudnya engkau membantu orang yang miskin, yang enggak punya harta, ya. Tu'inu sani'an, itu engkau, sebagian mengartikan engkau membantu orang yang bekerja. Maksudnya apa membantu orang yang bekerja? Sebagian menyebutkan misalnya, jamaah, kalau ada orang yang bekerja, ya, dia mungkin kurang pendapatannya, ya, atau dia jualan kurang laku, ya, atau dia bekerja
ya mungkin pendapatannya nggak bisa mencukupi, tapi dia bekerja. Terkadang kita fokus kita kepada apa jemaah? Kepada orang yang minta-minta, yang nggak ada pekerjaan, kerjaannya minta-minta, kemudian kita fokus kasih. Tapi kita lupa dengan bahwasanya kita membantu orang yang bekerja. Misalnya ada orang yang jualannya kurang laku, kita beli. Untuk apa? Membantu orang yang bekerja. Kalau ada orang misalnya dia bekerja, kemudian penghasilannya kurang, kita bantu. Kita fokusnya hanya kepada orang minta. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka itu ada hak orang-orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Sementara kita fokus kepada orang yang minta-minta saja. Kita nggak fokus kepada orang yang mungkin ada hak harta kita itu kepada orang yang tidak meminta-minta. Mungkin dia jualan karena dia menjaga kemuliaan untuk tidak meminta-minta, dia berdagang. Ya, maka tu'ina sani'an, kata para ulama sebagian menyebutkan membantu orang yang bekerja. Misalnya kalau dia jualan jamaah, kurang laku jualannya, kita beli. Walaupun mungkin kita nggak butuh. Ya, kita beli, nanti kita bisa kasih ke orang. Ini membantu orang yang bekerja. Atau misalnya dia sudah bekerja, ya, tapi penghasilannya kurang, kita bantu. Ya, kita bantu. Ya, karena dia tidak meminta-minta. Fokus kita kepada apa? Kepada orang yang minta. Sementara kita nggak fokus juga kepada orang yang bekerja, mungkin penghasilannya kurang, atau dia berjualan usaha tapi usahanya belum lancar, atau dagangannya kurang laku, makanya kita beli. Ya, tapi saya nggak butuh, ya beli saja. Dan ini makna daripada tu'ina sani'an. Au tasna'u li akhraq, atau kita membantu orang yang nggak mahir dalam bekerja. Misalnya dia ya contoh lah, misalnya lagi bocor ban di jalan, orang nggak bisa, kemudian kita bantu dia supaya bisa masang bannya. Dia nggak bisa melakukan sesuatu, maka kita bantu. Dia nggak mahir, kita bantu. Seperti itu jamaah. Ini bentuk daripada kebaikan. Ya, bentuk daripada kebaikan. Ya, maka jalan kebaikan itu sangat banyak, sampai kita membantu orang yang bekerja atau orang yang tidak mahir dalam bekerja, maka itu diantara bentuk-bentuk kebaikan. Ya, qultu, aku berkata, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ara'aita in da'aftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan sebagian amalan-amalan? Ya, maka Nabi mengatakan, takuffu syarra 'anin nas. Engkau menahan atau engkau tahan keburukan dari mengganggu manusia. Ya, ini bulan haram jamaah, bulan Dzulqa'dah. Di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah. Ke depan itu 3 bulan, bulan haram. Ya, kata Allah apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat aniaya pada bulan-bulan tersebut. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, wa ja'ala dzambun fihinna a'zam. Ya, karena berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut itu dosanya besar. Nah, Nabi mengatakan di antara jalan kebaikan adalah taqufu syarraka 'anin nas. Engkau tahan keburukan ya dari mengganggu manusia. Jangan sampai kita justru malah mengganggu dan menyakiti manusia. Dan bentuk menyakiti itu berbagai macam jemaah. Ya, contohnya apa misalnya? Mohon maaf. Nabi SAW ketika beliau i'tikaf di masjid, sebagian sahabat ada yang meninggikan bacaan Qur'annya. Yang satu baca Qur'an tinggi, yang satu baca Qur'an tinggi. Maka kata Nabi apa? Kullukum munajjun rabbahu. Kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Ya, wala yu'dhiya ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menyakiti sebagian yang lain. Fil qira'ah au fis shalah. Ya, wala tarfa'u aswatakum ba'dukum fis shalah au fil qira'ah. Dan janganlah kalian meninggikan suara kalian dalam bacaan Quran ataupun dalam salat. Kalau baca Quran yang itu merupakan kebaikan saja, Nabi perintahkan untuk jangan saling meninggi. Apalagi kalau itu bukan bacaan Quran, kemudian keluar dari speaker masjid, jemaah.
Ya. Dan tentunya bisa mengganggu tetangga-tetangga kita yang mungkin mau istirahat, yang mungkin sedang ada yang sakit. Ya. Kita bertetangga dengan tetangga, dengan manusia. Kita manasin mobil, asapnya ke rumah. Nyetel musik, mungkin orang lagi sakit. Bahkan kalau kita nyetel murotal Al-Quran di rumah kita besar-besar, kemudian mengganggu tetangganya, mungkin dia nggak senang, kita bisa bagian daripada bentuk menyakiti. Kecuali kalau orang tersebut, setel lagi tuh bagus banget suaranya, murotalnya. Ya. Jangan sampai kita mengganggu atau menyakiti orang, baik dari lisan kita maupun amalan perbuatan. Ya, mengganggu dan yang lainnya. Ini bentuk daripada menahan diri dari mengganggu manusia. Kenapa? Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Ya, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sedekah darimu, ya, untuk dirimu sendiri. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Kita ternyata menahan diri untuk tidak mengganggu manusia, itu merupakan jalan kebaikan. Makanya jamaah, kalau kita nongkrong-nongkrong di jalan, duduk-duduk, sehingga orang lain tidak mau lewat ke jalan situ, itu bentuk daripada gangguan. Ya, ini jalan-jalan umum, jalan tempat manusia untuk berjalan lalu lalang. Kemudian ada orang yang khawatir nggak mau lagi, kenapa? Karena ada orang. Ya, nggak bisa lewat. Mengganggu. Makanya ya sebagian para asatidzah menasihati, kalau buat acara-acara itu jangan di tengah jalan. Khawatir itu bentuk daripada gangguan atau mengganggu orang lain. Karena itu jalan umum, bukan jalan kita. Ya. Jadi jangan sampai mengganggu jalannya manusia. Ya. Karena itu bentuk daripada gangguan, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Abu Dzar, beliau menanya terkait dengan amalan yang utama, ya. Ibnu Mas'ud juga bertanya kepada Nabi terkait dengan ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi sahabat itu kalau bertanya luar biasa. Ya. Mereka itu bertanya benar-benar yang berbobot, kemudian punya pertanyaan yang benar-benar prioritas untuk akhiratnya. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kemudian apalagi al-jihadu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bentuk daripada amalan-amalan atau jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan jamaah. Ya, dan ternyata banyak jalannya, ya, seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, an Abi Dzar, aidan dari Abi Dzar kembali, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wajib setiap pagi, ya, atas setiap sendi kalian itu wajib untuk disedekahi. Jadi kita jemaah, dalam tubuh manusia tentunya ada persendian, sendi-sendi. Dan setiap sendi, ya, itu wajib disedekahkan setiap harinya. Ya, jadi kita ini manusia, seorang hamba, ya, itu memiliki persendian. Disebutkan 360 wasitun. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan di manusia itu memiliki sendi sekitar 360 persendian, baik yang kecil maupun yang besar, sendi-sendi. Dan persendian tersebut wajib disedekahi. Ini merupakan bentuk syukur kita ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kesehatan, maka
semua persendian tersebut wajib disedekahi setiap harinya. Faqulu tasbihatin shadaqah. Ya, maka setiap ucapan tasbih subhanallah itu sedekah. Wa qulu tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa qulu tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa qulu takbiratin shadaqah, dan setiap ucapan takbir Allahu akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, dan menyeru kepada yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkari shadaqah, dan mencegah daripada yang munkar itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, rawahul Muslim. Ya. Dan semua itu bisa tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Itu bisa tercukupi. Jadi mungkin dia tidak zikir tasbih, dia tidak tahmid, dia tidak tahlil, dia tidak takbir, dia tidak tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, tapi ketika dia melakukan salat sunnah duha 2 rakaat itu telah mencukupi semuanya. Telah mencukupi semua. Berarti kita telah mensedekahi persendian kita dengan mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Ya. Jadi persendian kita itu wajib disedekahi. Sehingga sebagian ulama ya ada yang mengatakan salat duha itu dikerjakan setiap hari tidak masalah. Ya. Ada yang menyebutkan salat duha ya tidak dikerjakan setiap hari. Tapi ada ada sesekali dia tidak melakukan salat duha. Seperti itu. Nah, kalau melihat dari hadis ini bahwasanya ya persendian kita setiap harinya harus disedekahi. Ya, itu dengan salat duha minimal 2 rakaat. Dan jalan kebaikan sangat banyak. Makanya kita mengucapkan tasbih subhanallah, itu kebaikan. Ya, alhamdulillah, itu juga merupakan kebaikan. Allahu akbar, itu juga merupakan kebaikan. La ilaha illallah, itu merupakan kebaikan. Wa amrun bil ma'ruf, dan menyeru kepada yang ma'ruf ini juga sedekah. Jadi menyeru kepada yang ma'ruf ya itu enggak harus di atas mimbar, enggak harus pakai mic, enggak harus berkhutbah. Jadi menyeru kepada yang ma'ruf, misalnya ada orang ya dia tidak pernah sholat, kita ajak dia ke masjid, ayo kita sholat. Sudah lama kamu enggak pernah ke masjid, diajak ke masjid, itu menyeru kepada yang ma'ruf. Ya, sudah lama kamu enggak mengaji, ayo kita mengaji. Nah, ini menyeru kepada yang ma'ruf. Ya. Oleh karenanya dakwah itu bisa siapapun bisa berdakwah. Karena dakwah adalah mengajak, tapi mengajarkan ilmu kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Seperti itu jemaah. Oleh karena jemaah yang melakukan subhanahu wa ta'ala menyeru kepada yang ma'ruf enggak harus di atas podium, enggak harus di atas mimbar. Tapi menyeru kepada yang ma'ruf itu bisa dengan cara kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu merupakan ya menyeru kepada yang ma'ruf, dan itu berpahala jemaah. Cuma mungkin kita karena enggak terbiasa jadi malu. Mengajak orang ke majelis ilmu, ayo ngaji, di sana ada pengajian, ada majelis ilmu, kita datang. Itu menyeru kepada yang ma'ruf. Orang sedang bunyi azan, berkumandang azan ya di kantor, kemudian kita mengajak teman-teman kantor, sudah azan, ayo kita penuhi panggilan Allah. Itu menyeru kepada yang ma'ruf, dan itu juga kebaikan. Ya, karena banyak jamaah, makanya jenis-jenis kebaikan itu banyak. Ya, padahal itu di antara wa amrun bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf. Padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu di antara amalan-amalan yang mulia. Cuman kita enggak pede mungkin mengajak orang untuk menyeru kepada jalan-jalan kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah daripada yang munkar, ini juga sedekah jemaah. Kita ya mencegah orang lain untuk melakukan kemaksiatan, kedzaliman, ya itu bentuk daripada sedekah juga, dan di antara amalan yang utama. Ya, makanya ya tidak tepat jika
kita ingin menjadi predikat umat yang terbaik, tapi kita tidak mau menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu engkau menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi bukan hanya sebatas kita menyeru kepada yang ma'ruf tapi tidak mencegah dari yang munkar. Kita melihat kemungkaran dalam rumah tangga kita, kita diamin saja. Yang penting kita ibadah tapi enggak mencegah daripada yang munkar. Kita mencegah daripada yang munkar tapi kita enggak menyeru kepada yang ma'ruf. Ya, maka ciri umat terbaik adalah kuntum khairu ummat ukhrijat linnas, ya, kan umat yang terbaik yang dikeluarkan, ya. Dan cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, seperti itu jamaah. Dan salat duha, ya, 2 rakaat salat duha itu bisa memenuhi atau mencukupi dari itu semua. Berarti ketika seseorang sudah melaksanakan salat duha, berarti dia telah bersedekah ke atas persendian tubuhnya tersebut, ya. Dan kapan salat duha yang terbaik? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Itu salat awwabin atau salat duha, ya, adalah ketika anak unta itu merasa kepanasan. Ya, itu yang terbaik. Makanya ada waktu yang afdal untuk melaksanakan salat duha. Ada yang boleh dilakukan. Ada yang paling afdalnya itu adalah diakhirkannya, itu ketika anak unta merasa apa? Kepanasan. Sekitar jam berapa jemaah? Ya 9.10 lah. Ya, sekitar 9.10. Kalau azan tadi 4:30, sekitar 9.10 sudah ada matahari, biasa sudah muncul tuh. Dan anak unta tuh biasanya agak kepanasan tuh. Ya. Seperti itu. Kalau jam 11 sudah matahari sudah meninggi, nanti khawatir masuk kepada larangan zawalus syam. Ya, seperti itu. Ya. Satu hadis lagi jemaah kita bacakan, kita nukilkan. Anhu qala, maksudnya ini masih dari Abu Dzar, dari Abu Dzar, ya. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Ditampakkan atau diperlihatkan amalan umatku kepadaku. Jadi Nabi diperlihatkan amalan-amalan umatnya. Hasanuha wa sayyi'uha, amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan yang buruk. Fawajadtu fi mahasinin a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Ya, dan aku mendapatkan di antara amalan kebaikan yang dilakukan oleh umatku itu adalah, ya, al-adha yumatu 'anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu aman kebaikan. Jadi kalau kita menyingkirkan gangguan, apapun bentuk gangguannya, mau paku, mau puntung rokok, mau beling, mau kaca, mau dahan, mau kayu yang mengganggu jalan manusia, maka itu termasuk di antara kebaikan umatku. Makanya Pak, jangan sampai kita justru malah menghalangi, mengganggu, menyakiti, ya, manusia ketika di jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan, rawahul Muslim. Dan aku mendapati di antara keburukan atau amalan keburukan yang dilakukan umatku adalah an-nukha'ah. Nukha'ah itu apa? Dahak atau ingus yang berada di masjid
La tudfan, tapi tidak dikubur, tidak diuruk. Kalau dulu kan masjid kan Pak, masjid zaman Nabi belum ada keramik. Jadi masih tanah. Jadi kalau orang buang ingus, buang dahak itu didiemin aja tuh. Ya, enggak dibersihin, enggak diuruk, enggak timbun dengan tanah. Nah, kalau sekarang lantai misalnya jadi masjid itu kan termasuk yang diwakafkan, tanah yang diwakafkan. Kalau di luar itu termasuk bagian masjid enggak? Di luar. Kalau itu wakaf maka dia termasuk bagian dari masjid. Orang misalnya ngeludah atau buang reak, buang ingus, ya, kemudian nggak dibersihin, nggak disiram pakai air, ya. Kalau di lantai di ubin gitu kan nggak mungkin diuruk, ya, paling disiram, dibersihkan. Maka itu bentuk daripada keburukan yang dilakukan, amalan yang dilakukan oleh umatku. Ya, kalau kita misalnya di tempat wudu yang itu bagian dari wakaf masjid juga, tanah wakaf bagian masjid. Kalau buang ingus, buang reak, buang ludah, pastikan reak ingusnya itu nggak kelihatan lagi, ya. Atau mungkin ada orang di jalan dia buang reak, mohon maaf, misalnya hijau lagi itu reak atau ingusnya hijau, nggak dibersihkan. Di tengah jalan ada orang lewat, geli, jijik, akhirnya merasa tersakiti. Nggak orang lewat tersakiti. Cari tempat-tempat yang mungkin orang nggak dilewati orang, jemaah. Atau buang putung rokok di tengah jalan, keinjak anak kecil, ya kan? Itu merupakan malah mengganggu manusia, seperti itu. Dan ini diantara bentuk mengganggu, ya, yaitu membuang dahak, ingus, ya, tapi tidak dikuburkan, tidak ditimbun atau tidak dibersihkan, jemaah. Didiamin aja. Orang akhirnya ngeliat mau wudu misalnya, aduh ini ingus siapa lagi nggak disiram, ya, seperti itu jemaah. Ini dahak siapa nggak disiram, dibersihkan jemaah. Ya, kalau misalnya dia tanah maka dikuburkan, maksudnya ditimbun dengan tanah. Oleh karena Nabi SAW juga mengatakan al-buzzaqu fil masjid khati'atun kafaratuha dafnuha. Jadi meludah di masjid, ya, atau buang ingus, buang ludah di masjid itu merupakan sebuah dosa, sebuah kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha, ya, dan cara kafarahnya itu biar bisa diampuni itu dengan cara kita menguburkan atau membersihkan dahak ludah tersebut. Jangan sampai kelihatan orang lagi, ya. Orang kalau sekarang di jalan itu buang reak, buang nih seenaknya jemaah. Akhirnya orang jarang lihat, jadi jijik, nggak mau lagi. Nah, ini di antara bentuk daripada mengganggu orang lain. Bahkan disebutkan dalam hadis, misalnya di sini disebutkan juga, bainama rajul yamshi fit tariq fawajada ghusna thawki 'ala tariq. Jadi ketika ada seseorang yang dia berjalan di sebuah jalan, kemudian dia mendapati dahan atau sebuah dahan, ya, atau misalnya duri, ya, di tengah jalan. Fa akhadahu, kemudian dia pun mengambil dahan tersebut, memindahkan dahan tersebut, menyingkirkan duri tersebut, ya, fa syakarallah fa ghafara lahu. Maka Allah pun memuji perbuatannya tersebut. Allah bersyukur kepadanya, memuji perbuatan tersebut, fa ghafara lahu. Maka Allah pun mengampuni dirinya. Lihat, ada amalan-amalan kebaikan, ya, yang mungkin dalam pandangan kita itu biasa, tapi itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Kita nggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jenis amalan apa yang diterima. Ternyata amalan yang kita anggap ringan, ternyata itu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang ini cuma menyingkirkan dahan gangguan dari jalan, disingkirkan, kemudian orang tersebut pun diampuni sama Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada yang tahu jemaah. Ya. Jangan sebaliknya, justru malah kita mengganggu jalannya manusia, tempat lalu lalangnya manusia, tempat berjalannya manusia, kemudian kita malah ganggu dengan bentuk gangguan-gangguan yang lainnya, seperti itu. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi kami. Wallahu taala misshab. Kalau ada pertanyaan mungkin 1, 2, ya.
Ya, nah, salam. Nah, 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 barakallahu fiik. Jika seseorang melakukan atau berniat sudah melakukan kebaikan, ya, apakah sudah dicatat sebagai kebaikan? Jika orang sebagaimana di dalam hadis, jika orang tersebut, ya, beliau sudah berniat untuk melakukan kebaikan dan diupayakan. Jadi bukan hanya terlintas, karena ada lintasan-lintasan yang cuman saya mau ini, cuman nggak ada azam gitu, nggak ada tekad yang kuat. Ya, misalnya contoh, ketika seseorang ingin berniat bangun sholat malam, sudah pasang speaker, sudah pasang, tapi dia terkalahkan oleh rasa kantuknya. Ya, maka yang demikian sudah mendapatkan pahala dari niat tersebut, jemaah. Tapi pahala niat, bukan pahala amalan. Ini pernah kita bahas terkait pada pembahasan bab niat, ya, terkait dengan bab niat. Ya, seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah berniat melakukan sebuah amalan, dia berupaya dan dia bukan hanya terlintas, bukan hanya lintasan hati, ya. Bukan hanya cuman pengen cuman nggak ada nggak ada tekad, nggak ada azam, ya. Tapi kalau dia sudah berupaya untuk mengupayakan, maka dia mendapatkan niat, pahala niat, bukan pahala amal. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan terkait dengan hadis pada pembahasan bab ini juga ada kalau tidak salah, terkait dengan sahabat-sahabat yang mereka itu ghibtah, itu cemburu. Ghibtah itu dibolehkan, bukan hasad, ya. Ghibtah itu misalnya ada seseorang yang diberikan karunia oleh Allah, bisa melakukan amalan-amalan, dibukakan pintu-pintu kebaikan, kemudian orang tersebut melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, kemudian kita berharap, ya Allah, coba kalau saya bisa seperti dia. Seperti itu. Coba kalau saya bisa seperti dia, saya akan melakukan. Makanya dzahaba ahlu duthur bil ujur. Nanti yang ada disebutkan hadisnya. Wahai Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Ya. Banyak pahala. Mereka nusolli kama mereka salat sebagaimana kami salat. Ya, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Jadi sahabatnya ghibtah. Makanya sahabat-sahabat tersebut nanti melakukan ya, niatnya itu pengen seperti dia. Ya, tapi dia hanya mendapatkan pahala daripada pahala niat, bukan pahala amal tersebut. Paham, jemaah? Kemudian apakah tadi gimana? Kebaikan itu, apakah semua kebaikan itu baik? Ya. Apakah semua kebaikan itu baik? Ya. Pada dasarnya, ya, tidak semua kebaikan yang dilakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Karena ada orang yang melakukan kebaikan, dia tidak murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ibadah itu, ya, kebaikan, dia bisa bernilai ibadah jika dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbu wa yarda. Jadi ibadah itu, kebaikan yang bisa bernilai kebaikan, bernilai ibadah adalah segala yang mencangkup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia melakukan kebaikan, misalnya dia salat kebaikan bukan? Kebaikan. Tapi kalau salatnya karena riya, sebagaimana orang-orang munafik, ya, mereka salat yura'unan nas wa yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Jadi mereka itu salatnya itu karena supaya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit. Ya. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan jika mereka itu orang munafik ingin mendirikan salat, mereka salat itu malas-malasan. Ya, malasan. Ya, jadi kebaikan dia bisa bernilai kebaikan jika dia diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kebaikan dilakukan, ya, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham jemaah? Ya.
Sudah terjawab, Pak? Baik, barakallahu fiikum. Ada lagi jamaah? Nah, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 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 barakallahu fiikum. Nah, nah. Apakah dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan? Jawabannya iya. Sebagaimana ulama, ada ulama salaf, beliau melakukan atau meremehkan orang lain sehingga beliau pun terhalang untuk melakukan sholat malam. Ya, jadi dosa-dosa ya yang kita lakukan, oleh karenanya disebutkan ketika seorang, saya lupa apakah Fudail bin Iyad atau Hasan al-Basri, ketika ditanya, wahai imam, aku tidak bisa melakukan sholat malam, maksudnya tidak bisa terjaga dari sholat malam, maksudnya nggak bisa bangun sholat malam. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau itu, mungkin dosa-dosa yang kamu lakukan di siang hari menyebabkan kamu tidak bisa melakukan sholat malam, nggak bisa bangun. Seperti itu. Nah, kita khawatir dengan dosa-dosa yang kita lakukan itu menyebabkan diri kita itu sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Makanya ketika kita melihat seseorang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, terjatuh dalam sebuah kezaliman ataupun sebuah maksiat, maka jangan kita tertawakan. Karena bisa jadi nanti kita diuji dengan dosa tersebut. Dan bisa jadi karena dosa meremehkan, karena dosa melakukan maksiat, ya, itu menyebabkan kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut ataupun terhalang dari melakukan kebaikan. Ya. Makanya jangan sampai kita melakukan maksiat. Ya. Karena itu diantara yang bisa menyebabkan kita ya tidak istiqomahnya kita dalam ibadah dan terhalanginya kita dari melakukan kebaikan-kebaikan. Itu jawaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bis-shawab. Nakhtim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.